atau yang lain? Udah master rank atau level berapa gitu? Alhamdulillah ketiga Terus kemudian katanya juga augmented reality juga. Iya, alhamdulillah kemarin ada apa ya? Ada wadah untuk bisa mengikuti kegiatan augmented reality tersebut. Jadi saya coba ikut mengikuti dan alhamdulillah lumayan sangat bermanfaat. Ini sebelumnya saya koordinator. Kebetulan kami kan sudah berpikir gitu. Oh iya. Dimintai sama dosen itu untuk mewawancarai tokoh atau pakar dalam tertentu gitu. Ya, lah masalah kami itu berkaitan sama berbicara gitu. Saya itu penasaran dengan kalau lihat IG-nya ibu atau Facebooknya ibu itu berkaitan dengan augmented reality, teknologi. Saya penasaran dengan itu, makanya gimana caranya medianya itu dapat diaplikasikan di pembelajaran saya, terutama dalam berbicara dan menulis. Oke, jadi keterkaitan augmented reality ya, digunakan dalam pembelajaran. Mapelnya apa bisa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Kebetulan kalau saya mata pelajarannya IPA ya, IPA dan kimia. Tentu setiap media itu memiliki karakteristik masing-masing. Mapel juga memiliki karakteristik masing-masing ya guys sekalian. Kalau untuk augmented reality itu kan merupakan sebuah media pembelajaran di mana menggabungkan sebuah dunia virtual ke dalam dunia realitas ditambahkan ya seperti itu ya. Jadi ini lebih fun begitu kalau kita aplikasikan ke pembelajaran. Untuk bahasa Inggris mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya, walaupun kita berbeda karakteristik mapel ya. Mungkin bisa Bu Iska tampilkan berbagai macam aplikasi ya atau media-media augmented berupa sebuah percakapan ya, bisa juga sebuah apa ya namanya, objek yang bisa Ibu Iska ambil di dalam augmented itu, kemudian dapat mungkin siswa diminta untuk mempresentasikan tentang augmented reality yang ditampilkan di dalam kelas Ibu Iska. Jadi siswa juga sekaligus performance juga performance-nya juga ditampilkan di dalam kelas. Jadi tidak hanya medianya itu yang menerangkan gurunya, tapi bisa nanti dari siswanya yang coba untuk menjelaskan terkait dengan konten augmented reality tersebut yang Ibu Iska manfaatkan di dalam kelas. Maaf karena sekolah kami kan dari berbagai karakteristik termasuk ekonomi, sosial, budaya gitu. Kalau mau memakai media ini, apakah yang pertama, apakah butuh kapasitas data yang besar untuk aplikasinya? Tentunya apakah aplikasi itu? Ya, apakah aplikasinya itu butuh data yang besar? Apakah ketika menggunakan ininya itu harus menggunakan data internet juga? Itu kemudian mungkinkah semua anak dengan berbagai karakteristik apa itu gaya belajar, karakteristik kebutuhan belajar dapat menggunakan media ini? Oke, terkait sarana prasarana sarana prasarana jaringan dan juga mungkin perangkat. Ya. Untuk augmented reality sebenarnya kan ada berbagai macam ya. Kita bisa memanfaatkannya sudah ada seperti di rumah belajar ataupun di edukasi dan juga platform lainnya yang menyediakan media terkait dengan augmented reality. Di Google juga ada, terkait penggunaan ya Bu Iska. Kalau di sekolah Bu Iska disesuaikan saja. Untuk jaringan memang ada beberapa yang kita mengunduh lalu kita menginstal di gawai boleh siswa atau gurunya ya, bisa seperti itu, atau menggunakan aplikasi yang secara online juga ada aplikasi assembler. Aplikasi assembler itu namun satu ya, memang harus koneksi dengan internet.
dan memang filenya sedikit lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan dari platform lainnya begitu. Tapi saya pikir berbagai cara bisa dilakukan ya misalnya. Mungkin bisa menggunakan, tidak harus setiap siswa menginstalnya. Bisa mungkin nanti dari gurunya atau dari salah satu siswa bisa digunakan secara bersama, berkelompok, berkolaborasi kan terkait dengan teknis bagaimana pemanfaatannya di kelas itu kan bisa kita kondisikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah Bu Iska begitu. Nah, terus kemudian apa itu namanya itu tadi ya seperti yang sudah saya tanyakan tadi kan siswa banyak karakteristiknya. Kalau kita sekarang mengalami diferensiasi gitu kan, nah, apakah augmented reality ini dapat mengakomodasi kebutuhan belajar anak kayak gitu? Apa diferensiasi anak tentang mudah belajar seperti anak auditori, anak kinestetik ataupun anak yang visual kayak gitu, apakah itu bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang seperti itu? Oke, terima kasih. Terkait dengan tentu ini sudah langsung detail ke mapel bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu menurut saya mapel yang bisa fleksibel ya. Kita bisa mengambil sumber daya dari mapel lain yang bisa mengambil artikel, mengambil video apapun itu kita bisa integrasikan ke mapel bahasa Inggris seperti itu ya guys kayak. Jadi menurut saya mapel bahasa Inggris itu sangat sepertinya sangat lebih mudah ketika akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya, karena bisa mengakomodasi siswa yang auditori, ya kan, yang kinestetik dan sebagainya itu. Sedangkan berhubungan dengan augmented reality kan banyak ya augmented reality yang ditawarkan ya dari berbagai platform itu. Pastinya nanti Bu Iska harus mengidentifikasi dulu kebutuhan siswa apa, karakternya bagaimana ya terkait dengan individualnya, kemudian karakteristik medianya juga konten dari augmentednya itu harus diidentifikasi dulu apakah bisa mengakomodasi yang auditori, yang kinestetik itu kan bisa menggunakan media augmented reality dengan konten yang berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak harus konten A saja untuk semua siswa, tapi Wiska bisa menyesuaikan konten ini cocok untuk siswa ini, konten yang B cocok untuk siswa yang itu, begitu, yang kinestetik, auditori, yang visual. Seperti itu mungkin Bu Wiska. Kalau augmented ini kan media belajarnya itu ya. Kira-kira metode atau modelnya yang pas gitu untuk kami bisa digunakan untuk augmented reality itu ya, model atau metode pembelajarannya bagaimana kalau menurut? Oke, untuk model pembelajaran saat ini sangat banyak ya. Iya, ada model-model pembelajaran inovatif ya, yang juga bisa temukan juga di web Sibatik juga. Di situ banyak sekali metode-metode inovasi yang bisa di ATM yang diamati, tiru, modifikasi untuk diimplementasikan ya. Kalau untuk pembelajaran ya dimatangkan dulu. Kalau mentah-mentah itu nanti malah balik lagi. Oke, jadi terkait dengan tadi apa metode ya, metode yang cocok untuk diimplementasikan di kelas bahasa Inggris. Menurut saya bisa dengan games ya, dengan games bisa atau biasa disebut dengan gamifikasi atau edugame bisa seperti itu, atau juga bisa dengan discovery learning bisa ya. Discovery learning itu pembelajaran yang walaupun sederhana tapi itu benar-benar bisa menggali potensi yang ada pada diri siswa sesuai dengan karakter mereka masing-masing, karena siswa sendiri yang menemukan ya, mencari tahu permasalahan dan mencari tahu solusinya sendiri. Itu mungkin bisa dicoba nanti kita buat RPP-nya ya. Iya, kan kebaikan untuk nanti kan kita buat RPP ya, nanti PPL-nya di mana gitu. Iya.
begitu saja. Terima kasih untuk waktunya Bu Anita. Kami mendapat pencerahan, mendapat ide-ide baru, kira-kira metode, model atau media yang bisa kita gunakan untuk ini aktivitas kami. Terima kasih Bu Anita untuk waktunya. Sukses untuk Bu Iska ya.